Shalom saudara, Rema hari ini terambil dari Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 14. Hancurkan semua berhala modern. Pernahkah kita membayangkan perasaan pindah ke rumah baru, tetapi rumah tersebut masih penuh dengan barang-barang peninggalan pemilik lama yang kotor, berbau busuk, dan menyimpan memori buruk? Tentu saja, naluri pertama kita bukan sekedar menumpuk perabotan baru kita di atas barang-barang lama tersebut, melainkan membersihkan semuanya sebelum kita bisa tinggal dengan nyaman. Inilah analogi yang paling mendekati situasi bangsa Israel saat mereka bersiap memasuki tanah perjanjian. Seringkali kita berpikir bahwa menyembah Tuhan itu cukup dengan menambahkan Tuhan ke dalam hidup kita tanpa perlu membuang kebiasaan lama. Namun, teks kuno dari kitab Ulangan hari ini menampar kesadaran kita dengan sebuah teguran yang keras, bahwa kekudusan tidak bisa berdampingan dengan kompromi. Dan ibadah sejati dimulai bukan dari apa yang kita nyanyikan, melainkan dari apa yang berani kita hancurkan demi Tuhan. Ayat utama kita terambil dari ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ketika kita membaca Ulangan pasal 12, kita sedang mendengarkan serangkaian khotbah perpisahan Musa di dataran Moab, tempat sebelum Israel menyeberang ke Kanaan. Musa tahu bahwa tantangan terbesar Israel bukanlah tembok kota Yeriko yang tebal, atau orang-orang raksasa dari bangsa Enak yang menakutkan, melainkan godaan sinkritisme agama. Sinkritisme adalah upaya mencampur adukan penyembahan kepada Allah dengan praktek-praktek budaya kafir di sekitarnya agar terasa lebih relevan atau lebih mudah diterima. Perintah Tuhan dalam ayat 2-3 sangatlah radikal dan spesifik. Tuhan memerintahkan mereka untuk membinasakan sama sekali semua tempat bangsa-bangsa itu beribadah. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk membinasakan memiliki akar kata abad, yang berarti menghancurkan sampai tidak berbekas, menghilangkan, atau membuat binasa total. Ini bukan sekedar saran untuk tidak ikut-ikutan, tetapi sebuah perintah untuk melakukan pembersihan spiritual secara total. Mengapa Tuhan begitu keras? Kita perlu memahami konteks budaya Kanaan saat itu. Orang Kanaan beribadah di tempat-tempat yang mereka anggap keramat, yang disebut dalam teks asli sebagai Bakmot, atau bukit-bukit pengorbanan, serta di bawah pohon-pohon yang rimbun. Secara psikologis dan sosial, agama Kanaan itu sangat menarik dan sensual. Mereka menyembah Baal, dewa badai dan kesuburan, dan Asyera, dewi ibu. Dewa-dewa ini disembah di alam terbuka, di tempat-tempat yang tinggi yang terasa sejuk dan mistis. Ibadah mereka melibatkan prostitusi bakti dan visualisasi dewa yang nyata. Bandingkan dengan penyembahan kepada Allah yang tidak boleh ada patungnya, tidak boleh visual, dan tidak boleh terpusat pada lokasi tertentu. Tuhan tahu, jika bangsa Israel membiarkan satu saja mezbah di bukit itu tetap berdiri, perlahan tapi pasti hati mereka akan tergoda untuk menyembah Tuhan dengan cara orang Kanaan. Mereka mungkin akan berkata bahwa mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka melakukannya di bukit pengorbanan Baal dengan cara-cara yang sensual. Inilah yang paling Tuhan benci. Tuhan tidak ingin disembah dengan cara dunia menyembah berhalanya. Disinilah letak poin teologis yang sangat dalam mengenai sentralisasi ibadah. Ayat 5 menekankan tentang tempat yang akan dipilih Tuhan. Dalam sejarah Israel, konsep ini dikenal sebagai sentralisasi kultus yang nanti bermuara di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Namun, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar lokasi geografis. Ide tentang beribadah itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Orang Kanaan memilih tempat ibadah berdasarkan apa yang nyaman bagi mereka, di bukit dekat rumah atau di bawah pohon yang rindang. Tetapi, umat Tuhan harus pergi ke tempat yang Tuhan tentukan, bukan yang mereka tentukan sendiri. Ada prinsip ketaatan yang melawan kenyamanan diri sendiri di sini. Dalam ayat 8 dikatakan, jangan kamu melakukan apa yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar.
Frasa yang dipandangnya benar ini adalah akar dari segala penyembahan berhala, yaitu ketika ego manusia menjadi standar kebenaran. Di zaman modern, kita mungkin tidak melihat tiang-tiang berhala dari batu atau bukit pengorbanan fisik. Namun, prinsip bukit pengorbanan ini masih ada dalam bentuk yang lebih canggih. Kita seringkali membangun tempat-tempat tinggi di dalam hati kita, baik itu karir yang kita agungkan melebihi Tuhan, hubungan yang tidak kudus yang kita pertahankan mati-matian, atau hobi yang menyita waktu kita sampai tidak ada lagi ruang bagi Tuhan. Kita mencoba menyembah Tuhan, tetapi kita juga masih menyembah kenyamanan kita sendiri. Kita ingin Tuhan memberkati kita, tetapi kita tidak mau membinasakan kebiasaan dosa kita. Kita ingin melakukan ibadah dengan cara yang benar menurut pandangan kita sendiri, bukan menurut ketetapan Tuhan. Kekudusan yang dibicarakan dalam Ulangan 12 bukan sekedar tentang moralitas, melainkan tentang eksklusivitas atau keterpisahan dengan dunia. Tuhan adalah Allah yang cemburu dalam arti yang paling suci. Dia tidak mau berbagi ruang dengan ilah lain di hati kita. Ibadah sejati menuntut usaha, seperti bangsa Israel yang harus berjalan jauh mencari tempat kediaman Tuhan, bukan sekedar mampir di bukit terdekat yang nyaman. Kesucian hidup adalah sebuah perjalanan aktif untuk terus-menerus memeriksa batin kita, menemukan mana saja tugu-tugu berhala yang masih berdiri di hati kita, dan dengan berani kita merobohkannya. Tanpa penghancuran berhala, tidak ada pembangunan mezbah Tuhan yang sejati. Tanpa kematian terhadap diri sendiri, keduniawian dan keinginan daging, tidak ada kehidupan yang memuliakan Allah. Seringkali kita bertanya, mengapa hadirat Tuhan terasa begitu jauh? Atau mengapa hidup rohani kita terasa kering padahal kita rajin ke gereja? Mungkin masalahnya bukan pada kurangnya aktivitas rohani kita, melainkan karena kita belum berani melakukan pembersihan total. Kita masih menyimpan mezbah-mezbah kecil di sudut hati kita, entah itu sedikit dendam, sedikit ketidakjujuran, sedikit kompromi seksual, atau sedikit kesombongan. Kita berpikir Tuhan akan memaklumi, tetapi firman hari ini menegaskan bahwa Tuhan menuntut kesucian yang radikal. Ibadah sejati bukanlah tentang lagu yang kita nyanyikan pada hari Minggu, melainkan tentang keputusan yang kita buat setiap hari untuk menghancurkan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita berhenti berkompromi. Mari kita berhenti mencari kenyamanan dalam beribadah dan mulai mencari kebenaran. Hari ini, ambillah keputusan untuk merobohkan semua berhala apapun yang masih berdiri tegak di hati kita, dan jadikanlah hidup kita sebagai tempat kediaman di mana nama Tuhan ditinggikan tanpa saingan.